Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain. Kita masuk dalam pembelajaran keempat. Kita langsung ya ke pembelajarannya. Kita bersama-sama belajar. Perayaan Hari Kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Oleh karena itu, anak-anak berlatih menyanyi dan menari. Nah, ini anak-anak mempersiapkan tarian. Pada pembelajaran ketiga, kita sudah belajar bahwa Siti dan teman-temannya mempersiapkan tarian untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Nah, ini adalah salah satu gerakannya. Gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian. Ini adalah gerakan yang pertama. Nah, gerakan berikutnya, gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup. Jempol bertemu jempol ya kakinya. Lalu membuka lagi. Jadi bergeser, tidak melangkah. Nah, ini adalah gerakan tari Siti dan teman-temannya. Lakukanlah tarian bersama-sama dengan temanmu. Kita akan menari Gembira Berkumpul. Lagu ya, tahu lagu Gembira Berkumpul? Tadi bisa dicari tahu, ada di YouTube Ibu ya, nanti ada. Nah, lalu lakukan sesuai hitungan agar gerakan dilakukan dengan kompak. Nah, ini adalah lagu Gembira Berkumpul ciptaan Ate Mahmud. Nanti ada ya di channelnya Ibu, YouTube Ibu, video video bernyanyi Gembira Berkumpul. Nah, dalam lagu Gembira Berkumpul tadi ternyata ada kalimat ajakan. Coba sebutkan kalimat ajakan dalam teks lagu Gembira Berkumpul. Ingat ya, kalimat ajakan itu biasanya ada kata ayo, ada kata mari. Nah, ayo, mana yang ada kata ayo-nya dalam teks lagu ini? Ayo kawan berkumpul. Nah, dalam teks ini ada kata ajakan. Ingat ya, kalau kalian menulis kalimat ajakan, hendaknya diakhiri dengan tanda seru. Di sini tidak ada tanda serunya ya, tapi kalian harus melengkapinya dengan tanda seru di akhir kalimatnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Ya, mereka sedang bergotong royong menghias panggung untuk tempat mereka tampil nanti. Nah, apa manfaat pekerjaan itu dilakukan bersama-sama? Kalau suatu pekerjaan dilakukan bersama-sama, pasti ada manfaatnya ya adik-adik. Nah, contohnya pekerjaan jadi ringan. Pekerjaan akan jadi cepat selesai. Terus mempererat persaudaraan. Terus menumbuhkan kerukunan, persatuan kalau bekerja secara bersama-sama. Tapi ingat ya, sesuatu yang dilakukan secara kerjasama itu adalah hal yang baik ya. Nah, gitu. Nah,
sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Nah, kemarin kita sudah belajar membandingkan bilangan, dua buah bilangan. Nah, dengan kata kurang dari, lebih dari, lalu dengan simbol. Nah, hari ini kita akan mengurutkan suatu bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Ibu punya angka atau bilangan 401, 357, dan 531. Nah, kita lihat dulu ya. Untuk mengurutkannya harus melihat dari angka ratusannya dulu. Angka 4. Nah, angka 4. Di sini ratusannya angka 3. Nah, di sini ratusannya angka 5. Nah, kita lihat dari angka ratusannya. Jika angka ratusannya berbeda, maka langsung bisa diurutkan. Kebetulan di sini ratusannya sudah berbeda. Nah, kalau disuruh mengurutkan dari yang terkecil, maka kita lihat angka ratusan yang paling kecil. Angka ratusan yang paling kecil adalah 3 ya. Nah, berarti urutannya 357 dulu. Setelah 357, baru antara ratusan 4 dan 5, mana yang paling kecil? Nah, 4 ya. Berarti angka berikutnya yaitu 481 dan terakhir adalah 531. Lah, kok kalau sebaliknya diurutkan yang terbesar bagaimana? Nah, diurutkan dari yang terbesar ke yang kecil itu, lihat dulu ratusannya yang paling besar. Mana yang paling besar? 531, lalu 481, dan terakhir adalah 357. Nah, berikutnya masih ada contoh ya. 671, 623, 654. Kita lihat dulu angka ratusannya. Lah, ini angka ratusannya sama ya. Nah, bagaimana cara mengurutnya? Nah, kalau angka ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Jika puluhannya berbeda, maka langsung diurutkan. Nah, ini 7. Nah, 70 nilainya. Ini puluhannya 20. Ini puluhannya 5, nilainya 50. Maka kalau diurutkan dari yang terkecil mana dulu? 7, 2 atau 5? Ya pasti 2 dulu ya. Berarti 623. Lalu mana lagi? 654. Dan yang terakhir adalah 671. Lah, sedangkan jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, mana dulu ya yang harus diisi? 7, 2 atau 5? Iya, yang 671 dulu. Lalu 654. Berikutnya 623. Mudah kan ya anak-anak? Nah, masih punya contoh lagi di sini ya. Ada 127, 125, 129. Nah, kita lihat angka ratusannya dulu. Angka ratusannya sama. Angka ratusannya sama ya, 111. Nah, kita lihat angka puluhannya. 222, sama. Berarti kita bedakan dulu yang nilai satuannya. 7, 5, 9. Karena ratusan dan puluhannya sama. Kalau diurutkan dari yang terkecil, kita lihat satuannya 7, 5 atau 9. Ya, 125 dulu, 125. Setelah itu 127 dan terakhirnya 129. Lalu diurutkan dari yang terbesar. Nah, otomatis 129 dulu, baru 127, terakhirnya adalah 125. Tuliskan angka sesuai banyak benda.
Kemudian urutkan gambar mulai dari yang terkecil. Nah, di sini sudah ada gambar tumpukan kertas. Nah, tumpukan kertas ini kita akan hitung banyak bendanya dulu. Lalu kita urutkan dari yang terkecil. Urutan kertas yang pertama ini ya. Nah, satu tumpukan ini nilainya 100. Maka dua tumpukan ini adalah 200. Sedangkan untuk tumpukan yang kecil itu satu tumpukan 10. Berarti kalau ada itu 20. Dan ini satuannya 1. Jadi jumlah gambar ini yang pertama ada 221. Lalu tumpukan yang ini ada 200-an, jadi 200, satu tumpukan puluhan dan 2 satuan. Maka nilainya adalah 212. Untuk gambar yang ketiga ada satu tumpukan, berarti nilainya 100, ada tumpukan puluhannya 20 dan ada 2 lembar kertas nilainya 2. Jadi totalnya ada 122. Lalu kita urutkan lagi. Di sini kita bandingkan dulu angka ratusannya. 2, 2, 2, 1. Mana yang paling kecil? Yang kecil ada 122. Lalu tinggal sisanya 221 sama 212. Kita bandingkan, ratusannya sama, maka tidak bisa dibandingkan. Bandingkan yang kedua yang puluhannya 2 dan 1. Maka yang paling kecil adalah 1. Berarti yang berikutnya adalah 212. Dan otomatis urutan yang terakhir adalah 221. Jadi kalau diurutkan dari yang terkecil 122, lalu 212, yang terakhir ya adalah 221. Nah, begitu ya anak-anak untuk pembelajaran kita di tema 1 subtema 2 pembelajaran 4 ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumahnya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.